Sulawesi. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah dari Mbak Febrianti dengan teknik pembesaran ikan nila dengan sistem bioflok. Ikan nila merupakan salah satu komoditas penting perikanan budidaya air tawar di Indonesia. Ikan ini memiliki potensi pasar yang cukup besar karena banyak disukai oleh konsumen. Selain itu, laju pertumbuhan ikan nila serta perkembangbiaknya dengan cepat. Ikan nila bukan merupakan ikan asli perairan di Indonesia, tetapi merupakan ikan yang diintroduksi dari Afrika, Rukman 1997. Klasifikasi ikan nila menurut Sanin H. 1984, Filium atau Chordata, Sublium atau Vertebrata, kelas atau Ostestic atau subkelas atau Anhoregi, ordo atau Periformes, subordo atau Tercoid, famili atau Syllidae, genus atau Oreohormis, spesies atau Oreohormis niloticus. Morfologi menurut Rukman 1997, bentuk umum ikan nila pada umumnya adalah panjang dan ramping. Perbandingan antara panjang dan tinggi badan 3-1 sisik. Sisik ikan nila berukuran besar dan kasar, berbentuk etnoid dengan garis-garis gurat-gurat vertikal berwarna gelap pada siripnya. Warna tubuh ikan nila amat bervariasi tergantung pada strain atau jenisnya. Ikan nila bisa berwarna hitam, keputih-putihan, sedangkan nirwana berwarna merah. Habitat dan distribusi. Salah satu daerah habitat ikan nila Oreohormis niloticus adalah Sungai Kalima Surabaya. Dikarenakan semakin berkembangnya jumlah penduduk mengakibatkan semakin berkembang pula kegiatan industri pada umumnya, sehingga menjadi daerah sungai rentan atas perubahan dan kerusakan kebiasaan makanan. Manajemen pemberian pakan yang baik sangat diperlukan supaya pakan yang diberikan dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Pakan yang diberikan berkualitas dalam artian sesuai dengan kebutuhan nutrisi umur, kebiasaan makanan, dan dapat dicerna dengan baik oleh ikan Lazuardis 2018. Ikan nila tergolong ikan pemakan segalanya, sehingga bisa memakan makanan berupa hewan atau tumbuhan. Pembentukan vlog. Menurut Wijaya 2016, vlog merupakan salah satu cara untuk melihat kelimpahan organisme pembentukan bioflok. Bakteri pembentukan vlog akan mengurangi bahan organik, protein, karbohidrat, lemak, dan lain-lain yang berasal dari sisa pakan, kotoran ikan, dan jasad yang mati di dalam kolam. Salah satu faktor pembatas yang mempengaruhi volume vlog yaitu ketersediaan yang cukup kadar oksigen terlarut dalam air sistem budidaya bioflok. Pengertian bioflok. Teknologi bioflok adalah teknik untuk meningkatkan kualitas air dalam budidaya melalui menyeimbangkan karbon dan nitrogen dalam sistem budidaya. Sejarah budidaya sistem bioflok. Menurut Trenggono 2019 menyatakan bahwa biofik awalnya dikenalkan di pondok pesantren yang belum mengerti tentang perikanan. Kemudian ditemukan banyak masalah terhadap sistem budidaya. Dari sini dikenalkan sistem perikanan dan cara manfaatkan sumber daya perikanan. Bioflok
bioflok yang dapat menyelesaikan permasalahan mengenai keuntungan diperboleh sangat rendah, permasalahan dari efisiensi pakan yang muncul yaitu sisa pakan di dasar kolam dan pada akhirnya dapat menyebabkan racun bahkan kematian pada ikan dan kegagalan produksi. Dari sini dilakukan upaya merekayasa dengan teknologi bioflok. Prospek bioflok. Budidaya sistem bioflok memiliki prospek yang cukup bagus untuk budidaya perikanan selanjutnya. Untuk sistem bioflok, masyarakat dapat mendirikan usaha dengan lahan kosong yang tidak terlalu luas dan dengan modal sedikit. Efisiensi dan keuntungan bioflok. Efisiensi pemberian pakan menggunakan pakan ikan komersil atau buatan sendiri dengan kandungan nutrisi setara pakan komersil dengan kandung protein 25% yang telah fermentasi pakan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemberian pakan dan penyerapan protein yang lebih baik. Setiwati 2013. Penggunaan bakteri sebagai media bioflok. Bakteri merupakan makanan melalui substrat karbon organik dan bioflok. Karbon organik dan bioflok terdiri atas partikel serta organik yang banyak akan selulosa. Partikel anorganik berupa kristal, garam, kalsium, karbonat hidrat, bioblimer, PHA, bakteri, protozoa, detritus, dirt.kel, jamur dan zooplankton. Mekanisme kerja bioflok. Penerapan teknologi bioflok pada rasio CN merupakan penerapan bioteknologi karena mengaktifkan kerja mikroba heterotrof. Mekanisme kerja nitrogen dengan perbandingan tertentu. Dengan demikian, bakteri dapat bekerja dengan optimal untuk mengubah anorganik yang berbahaya menjadi anorganik yang tidak berbahaya sehingga kualitas air dapat dipertahankan dan biomasa bakteri berguna sebagai sumber protein. Teknik pembesaran ikan. Inilah sistem bioflok. Persiapan wadah kultivasi. Kolam bioflok dengan diameter 1,75 meter. Kolam bioflok dilengkapi dengan aerasi. Adapun tahapan pembuatan kolam bioflok meliputi pemasangan kerangka besi, pembuatan saluran pembuangan, pemasangan pipa pembuangan. Pemasangan karpet talang air. Pemasangan pelindung tepi atas kolam, merapikan dasar kolam, memasang terpal, pembuatan lubang pembuangan air. Pembuatan bioflok, seleksi benih. Sebelum dilakukan penebaran benih, sebaiknya dilakukan seleksi benih guna menjaga keseragaman ukuran benih. Ukuran benih ikan nila yang ditebar di kolam pembesar
berkisar 3-5 cm dengan usia 2 minggu. Pada umumnya, ikan nila yang disebar di kolom pembesar memiliki berat 10-20 gram per ekor. Adapun peralatan dan bahan yang digunakan antara lain plastik, air, dan oksigen. Aklimatisasi dan penebaran benih. Benih yang akan ditebar sebaiknya diaklimatasi terlebih dahulu guna menentukan keberhasilan pada kegiatan pembesar ikan nila. Kandung nutrisi pakan. Pakan yang digunakan berbentuk pelet dengan bahan utama kiambang yang difermentasikan dengan Rhizopus oryzae. Bahan tersebut dicampur dengan bahan lain seperti kacang putih, ikan ruca, keong mas, ampas kelapa, kanji, vitamin, dan mineral.